Saudara-saudara, saatnya kita hendak membaca Alkitab dan merenungkannya. Sebelum kita berdoa, saya mengundang anak sekolah minggu dan guru sekolah minggu untuk datang ke depan. Kita hendak berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, saatnya kami hendak belajar bersama-sama apa kata firman-Mu dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kami mohon kami dibekali lewat firman-Mu dengan hikmat-Mu. Dan kami mohon Engkau memakai semua dalam pelayanan firman di siang hari ini. Memberkati anak-anak sekolah minggu, memberkati guru-guru sekolah minggu yang dipersiapkan oleh Tuhan untuk melayani anak-anak Tuhan. Ketika Tuhan menghadirkan mereka di tengah persekutuan ibadah yang memuji memuliakan akan nama Tuhan. Dan kami siap Bapa untuk dibekali lewat firman-Mu. Pakai hamba-Mu, berkati kami semua. Maka berfirmanlah bagi kami semua ya Tuhan Allah, karena kami semua sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Shalom Aleichem. Hari ini tak terasa kita ada di minggu kedua. Senak lama Kang, semua habis bulan, semua Desember, berbagai aktivitas kita raih, kita capai. Mudah-mudahan di tahun ini apa yang kita rencanakan, apa yang kita dambakan selesai di tahun ini. Dan di tahun depan tentu ada rencana yang lebih baik lagi disiapkan Tuhan untuk saya dan saudara-saudara. Kita amini bahwa hidup kita ini pote milik Tuhan, kan? Kalau bukan milik Tuhan, kita nyana ada di hari ini. Karena kita semua ini milik Tuhan, maka kita hendak bersyukur bahwa Tuhan itu sangat baik untuk kehidupan kita semua. Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan di sepanjang minggu yang berjalan ini dalam kitab Galatia 6 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-18 dengan tema janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Baru DP tema, so bilang jangan pernah jemu-jemu untuk berbuat baik. Berarti berbuat baik pasti ada upahnya di sorga. Saudara-saudara, menjadi orang Kristen dewasa ini merupakan dambaan setiap orang yang merupakan suatu tingkatan yang harus diraih. Kenapa harus diraih? Karena kedewasaan iman kita selalu diuji dan dicoba. Apakah kita mampu atau tidak mampu kembali kepada diri kita masing-masing. Untuk mencapainya, kadangkala diperlukan suatu hati yang rela dan berkorban dan juga harus mengedepankan kerendahan hati. Kalau orang rendah hati, pasti akan orang memperoleh hati yang bijaksana. Kalau orang sombong, pasti orang tidak akan dipakai oleh Tuhan, apalagi dipakai oleh di sekitar kehidupan kita. Nilai hidup manusia yang dewasa ini cenderung dibedakan dan dinilai dengan banyaknya harta atau dengan ketampanan dan kecantikan kita, maka seringkali orang melihat itu. Tapi firman Tuhan bilang, jangan lihat dari itu, tapi dilihat bagaimana kita mampu
mampu untuk memberi yang terbaik untuk Tuhan, melayani Tuhan dengan kerendahan hati, maka kita pasti akan diberkati oleh Tuhan. Maka kita pasti akan dipakai oleh Tuhan sesuai dengan janji firman Tuhan di hari ini. Untuk itu, sebagai orang-orang Kristen, kita harus dapat melakukan dan menunjukkan suatu tindakan yang harus mampu menjadi teladan bagi banyak orang. Karena Tuhan menghendaki supaya kita menjadi orang Kristen yang dewasa iman. Orang Kristen yang dewasa rohani, di mana orang dapat melihat bahwa ada Kristus hadir di dalam kehidupan kita sebagai umat kepunyaan Tuhan. Dan untuk dapat menjadi orang Kristen yang dewasa, kita harus memiliki apa kata firman Tuhan dalam beberapa bagian yang hendak diungkapkan dalam Galatia pasal 6 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-18. Yang pertama, peka terhadap kehendak Allah. Artinya, kepekaan terhadap kehendak Allah tidak terjadi dan datang begitu saja dalam diri kita manusia. Tetapi harus kita latih dengan bergaul dengan Allah melalui doa kita, membangun relasi yang baik dengan Tuhan ketika kita berdoa. Hubungan kita dengan Allah akan sangat berguna sekali dan banyak keuntungannya yang akan kita peroleh ketika kita hendak membangun relasi dengan Tuhan melalui doa pribadi lepas pribadi kita. Dan yang kedua, taat kepada firman Tuhan. Tuhan Yesus taat sampai akhir hidupnya kepada Bapa. Oleh karena itu sepantasnya kita menjadikannya teladan di dalam kehidupan kita masing-masing. Kita harus taat kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah untuk kebaikan hidup kita, berkaca dari apa kata firman Tuhan, apa yang harus kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Bergaul, menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan. Jangan pernah untuk ragu terhadap apa yang Tuhan perintahkan. Karena apa yang Tuhan firmankan, pasti Dia akan genapi. Dan hal yang ketiga, memiliki motivasi untuk menyenangkan hati Tuhan. Saudara-saudara, orang yang dewasa rohaninya tidak akan gampang untuk kecewa atau sakit hati. Karena orang yang dewasa akan merasa selalu memiliki motivasi untuk selalu menyenangkan hati Allah di setiap apa yang dilakukan di dalam kehidupan ini. Dan yang terakhir, mengizinkan Roh Kudus untuk menghasilkan buah-buah yang baik di dalam kehidupan kita sebagai umat kepunyaan Tuhan, sebagai keluarga-keluarga Kristen yang mampu untuk menghasilkan buah yang baik. Dalam situasi dan kondisi apapun, kita mampu untuk berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita harus tetap mengucap syukur dalam segala hal. Mengucap syukur apa yang selalu Tuhan ingini untuk kita lakukan. Walaupun seringkali diperhadapkan dengan pergumulan sakit, pergumulan kehilangan orang yang kita kasihi, pergumulan apapun,
kita selalu mengucap syukur dalam segala hal. Karena Tuhan mengizinkan itu ada dalam kehidupan kita ini. Tuhan menghadirkan itu supaya Tuhan mampu untuk mengangkat kita, untuk memberi yang terbaik untuk Tuhan. Ketika Tuhan berkarya dan ketika Tuhan memakai kepada kita semua sesuai dengan apa yang Tuhan harapkan. Hidup kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan akan memuliakan nama Tuhan. Karena mereka akan melihat buah-buah roh yang dihasilkan oleh hidup kita. Buah-buah roh yang terus menyenangkan hati Tuhan. Yang terus menyenangkan hati orang-orang yang ada di sekitar kehidupan kita. Dan ingatlah, dalam kedewasaan tidak datang dan timbul begitu saja. Tetapi kita harus berusaha meraihnya. Karena lewat kedewasaan iman kita diajak untuk tidak jemu-jemu berbuat baik. Apa yang Tuhan harapkan untuk kita lakukan di setiap saat ketika Tuhan memakai kita menjadi berkat bagi banyak orang. Menjadi alat dan kesaksian bagi kemuliaannya. Bagi banyak orang. Jangan pernah kita menyerah. Tetapi berjalan bersama Yesus. Dan raihlah segala keberhasilan. Ketika kita mampu untuk berbuah lebat. Dan ketika kita mampu untuk dipakai oleh Tuhan. Sesuai dengan talenta kita masing-masing. Ketika Tuhan mempercayakan kita untuk melayani Tuhan dengan penuh sukacita, maka dalamnya ada berkat-berkat yang melimpah mulai pagi hari ini dan untuk selalu terus. Amin firman Tuhan.